nangis hanya sekedar nyentuh ibunya aja nggak boleh ya, diseret-seret, astagfirullahaladzim. Terus ini ada lagi mayat yang terlantar di jalan, dihadang sama tentara-tentara, nggak boleh lewat. Sini ada juga suami. Oke, tak tontonkan videonya, tonton ya, bismillah. Saya mulai dari yang sini, perhatikan, silahkan dipikirkan sendiri. Saya tak diem, saya tak fokus menyaksikan video ini. Inilah jenazah di depan kita, saudara-saudara. Kalau memang jenazah ini berpenyakit, maka semua petugas yang ada di sini pasti akan tertular. Tapi ini ada apa sebenarnya? Ini ada apa di balik semua ini? Ada apa ini? Saya tahu kalian semua hanya menjalankan tugas, tapi kami punya kewajiban terhadap almarhum. Saya minta dengan saudara, ikhlaskan kami berangkat. Kalau toh rumah harus saudara ambilnya di rumah duka. Ya, saya sudah mendapatkan beberapa data korban-korban termasuk semua. Ya, yang ternyata juga negatif. Di mana ada sana yang sakit jantung meninggal, ya, mau dipaksakan. Ya, ternyata mereka bisa saja. Kenapa? Karena banyak. Dengan masa mereka bisa berebut jenazahnya. Ya. Polisi yang laka lantas, ya. Polisi laka lantas yang disematkan sudah PDP. Karena banyak polisi yang datang lagi-laginya, semua dibebaskan. Mereka sudah bisa lawan. Ibu Ayu, dosen Umi, yang sudah disematkan PDP, ternyata mereka bisa juga mencabut status PDP itu. Nah, kenapa istri saya tidak? Istrinya. Kenapa? Ada perlakuan berbeda kan? Karena dia Umi, dia dosen Umi, dia polisi. Gitu. Jadi apapun konsekuensinya, saya berpikir begini bahwa COVID ini sengaja didesain untuk menakuti masyarakat. Dokter yang mereka sebut itu Pak Haji. Nah, Pak Haji mengatakan, iya dek, kita akan cuma kafankan ibu. Nanti kalau mau disolatkan, kita tunggu bapak untuk masuk juga sholat sama-sama. Jadi saya percayakan sama Pak Haji saya, karena saya berpikir saya tidak dapat, Pak Haji tidak bakal membohongi saya. Oke, sebelumnya kita memang mau ambil seluruh hak kami, membawa jenazah ini untuk dimandikan, dikafankan dan dimakamkan. Tapi dengan mereka bujuk kami, akhirnya kami melunak dan oke, baik Pak, baik dokter, silahkan dimandikan, silahkan dikafankan, tapi tolong kami yang bawa dimakamkan. Setelah adik saya keluar, mereka sudah memulai proses tayamum. Ternyata hanya di tayamum, tapi saya tidak dimandikan. Padahal kita bukan COVID. Bukan COVID, Tidak dimandikan, cuma di tayamum. tidak dimandikan. Setelah itu mereka bungkus lagi dengan plastik. Betapa hanya saya itu. Apa ini? Suatu negara harus ada rohnya. Alah, Roh keagamaan itu harus dibentuk. Nanti setelah ini baru kantor dan mall bisa dibuka. mulut-mulut munafik. Silakan aja. Lalu ada rohnya bangsa ini. Buat apa kita peringatan satu Pancasila kalau kita tidak melaksanakan Pleketek, tertinggi seperti baru ngomong sekarang. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin Jokowi, bisa hancur negara ini. Ternyata jadi wakilnya. Apalagi yang masuk-masuk tadi tuh, sidak dukun santet. Enggak, saya nggak mau sidak-sidak dukun santet ya. Masya Allah, kalau bedah rumah dukun santet insya Allah lah ya nanti. Oke saudaraku, saya percepat, ini agak banyak materinya ya. Seperti biasa, ini ada video-video yang lama ya, kita putar kembali sebagai renungan ya, jejak digital, apalagi menyangkut janji-janji penguasa.
menyangkut janji-janji rezim. Janji penguasa itu nggak ada kadaluarsanya. Ya, kalau saya jadi presiden, kalau saya menang, saya akan begini, itu janji. Nah, janji itu satu periode harusnya 5 tahun. Harusnya sebelum 5 tahun sudah dipenuhi janjinya. Itu nggak ada kadaluarsanya. Selama 5 tahun nggak ada kadaluarsanya. Apalagi kalau janji yang pertama nggak ditepati, sudah 5 tahun nggak ditepati. Janji yang baru udah curang, udah karu-karuan, menang, tambah janji yang baru tidak ditepati, carut marut. Nah, itu nggak ada kadaluarsanya. Bahkan sampai nanti ke anak cucunya, cicitnya dikenang sama sejarah bahwa dia dulu tuh penguasa, pembohong, penipu, pembual, munafik. Itu catat dalam sejarah. Nggak ada kadaluarsanya. Sebagaimana mubahalah saya juga, mubahalahku, nggak ada kadaluarsanya. Kalau saya bohong, kalau saya nebar hoak, kalau saya mecah belah bangsa, kalau saya nebar kebencian, kalau saya punya kepentingan, kalau saya dibayar orang, kalau saya dibayar Prabowo, kalau saya dibayar Sandiaga Uno, kalau saya dibayar rezim, kalau saya ada orang di belakang saya, ya siapapun, ya ada kepentingan, ya ada apalah ikatan-ikatan kontrak atau apapun, ya, di belakang saya, anak, cucu, istri, cicit, 7 turunan dilaknat sama Allah. Itu udah ada kadaluarsanya. Itu terus mengikat, ya mengikat setiap hembusan nafasku itu jadi bahan audit alam, diikat, nggak ada kadaluarsanya. Walaupun misalkan Anda mubahalah kok sendirian, mubahalah itu ya harus berdua, ada pihak kedua, wallahu alam. Aku bisa salah, kamu bisa benar. Atau kamu bisa benar, aku bisa salah. Atau aku bisa benar, kamu bisa salah. Itu nanti Allah yang memutuskan. Nah, gitu kurang lebih. Jadi aku nggak terikat kontrak apapun. Aku hanya terikat kontrak sama mubahalahku. Itu yang bikin malah aku lebih ngerem, hati-hati banget. Sebagaimana kita jelaskan, samalah orang yang dilantik jabatan itu kan ada Al-Quran di atasnya, dibacakan sumpah. Itu kan mubahalah, itu bisa berarti mubahalah. Nah, dia berjanji akan melaksanakan tugas dengan baik. Ternyata di tengah jalan dia ingkari janjinya. Maka balaknya Quran berlaku, azabnya Quran berlaku. Quran kok dibohongi, berlaku. Hancur rumah tangganya, hancur anaknya, narkoba, masuk penjara, ketangkap KPK, berantakan rumah tangganya, impoten, lemah syahwat, stroke, kena balaknya jalan. Itu mubahalah. Masalah sendiri atau berdua itu kan teknis saja. Kurang lebih seperti itu saudaraku ya. Oke, yuk kita masuk ke materi. Jadi pengantarnya insya Allah. Apa ini? Boni Hargen. Boni Hargen mengaku sudah kantongi nama tokoh yang ingin merancang kudeta. Boni Hargen mengaku sudah kantongi nama para tokoh yang ingin merancang kudeta. Saya mengantongi nama-nama para penjilat, munafik, pembohong, pendusta, penipu, pengkhianat rakyat. Saya mengantongi nama-namanya. Mau apa? Jadi kalau Boni Hargen mengaku mengantongi nama-nama perancang kudeta, saya mengantongi nama-nama pengkhianat rakyat, penipu rakyat, perampok uang rakyat. Ayo, dari mana? Ya mubahalah nanti. Ayo mubahalah. Gak apa-apa saudaraku, insya Allah ikhlas sudah lillahi ta'ala. Saya bahagia dan bersyukur berada di garis ini. Saya mubahalah. Istriku atau istrimu yang hancur, anakku atau anakmu yang hancur, diriku atau dirimu yang hancur, ekonomiku atau ekonomimu yang hancur, 7 turunanmu atau 7 turunanku yang hancur. Alhamdulillah sampai detik ini belum makan uang rezim, uang penguasa, uang politikus sepeser pun. Barakallah ya. Apalagi kita putar video. Oke, ini yang terbaru ya. Apa ini dek? Penista agama Malaysia. Ya sekedar gambaran lah ya, sekedar
Yang sudah lihat nggak apa-apa ya, yang belum lihat mudah-mudahan jadi informasi yang baru. Dek, ini di blur biar nggak kena pelanggaran konten ya. Ini di blur. Ini apa ini? Oh, ini orangnya. Ini di Malaysia kejadiannya. Ya nggak apa-apa, sekedar untuk bahan renungan ya. Jadi kalau di Malaysia itu saudaraku, kalau ada akun, ada orang di Malaysia menghina agama, menista agama, nggak sampai 24 jam kena orangnya, dihajar, dipukul, disikat ya. Itu insya Allah ya, insya Allah penegak hukumnya mendukung ya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini penista agama, penghina Quran, penghina Nabi, itu nanti ujung-ujungnya materai 6.000 minta maaf, selesai urusan. Itu bedanya. Saya nggak berharap ketemu penista agama lewat di depan mata saya. Saya nggak berharap itu. Ya, kalau saya ketemu penista agama di depan mata saya, nggak urusan materai 6.000, selesai, lain urusan. Nabiku dihina, Al-Quranku dihina, agamaku dihina, nggak ada hubungannya sama materai 6.000. Saya nggak berharap ketemu di depan mata saya, ketemu terlintas di depan saya. Naudzubillah, jangan sampai. Karena kalau kelihatan di depan mata saya, wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi? Nggak ada materai 6.000. Terus, ini saudaraku. Jadi ini menyangkut COVID ya, menyangkut corona ya, yang terbaru lah. Jadi memang corona ini Anda harus melihatnya dengan 50-50 ya, bijak. Boleh iya, boleh ada, boleh nggak ada ya. Imbangi aja, boleh fitnah, boleh konspirasi, boleh nyata. Dibilang nggak ada, banyak yang mati ya. Bahkan wallahu a'lam bishawab, dulu petugas KPPS juga banyak yang mati. Ya kan? Tanpa jejak, tanpa otopsi, tanpa apa. 500 orang lebih. Kalau Anda sadar, lebih dahsyat dari bom Bali. Pemilu berdarah. Nah, itu juga banyak kemarin petugas gugus ya, petugas terdepan yang COVID itu juga banyak mati dari dokter. Wallahu a'lam bishawab. Cuman semakin kesini semakin terbelalak mata kita ini. Ya kan? Masjid ditutup, segala macam kegiatan umat Islam dipres, sementara malnya dibuka, bandaranya dibuka, gitu kan, dipres. Terus sekarang banyak kasus akhir-akhir ini orang mati nggak kena COVID, dipaksa untuk kena COVID, direkayasa kena COVID, ya, diperlakukan SOP kena COVID, padahal nggak kena COVID, padahal negatif. Nah, ini kan apa? Skenario apa? Nah, di satu sisi orang nggak berani Jumatan, di satu sisi orang nggak berani mudik, bukan nggak berani, dibatasi macam-macam. Tapi di sisi lain ada orang yang enak-enak saja tuh, silaturahim halal bihalal, cipika-cipiki yang nggak ada apa-apa itu. Di Madura apalagi, aman, di Aceh. Nah, ini tak putarkan video di Purwakarta, coba perhatikan ini. Mana coronanya? Jadi ini mentah ya. Fitnah-fitnah, isu-isu itu kadang-kadang imbang. Ada kalanya kita percaya, tapi ada kalanya dibantahkan ya, oleh situasi, oleh video, oleh pemandangan, oleh kejadian. Ini di Purwakarta, coba lihat. Purwakarta. Nggak ada yang pakai masker, nggak ada cuci tangan, cipika-cipiki, halal bihalal. Yang bener begini. Makanya kalau saya nonton video ini, dan banyak video sejenis seperti ini, kalau nonton video ini, gila konspirasi, gila fitnah, gila selama ini kita bener-bener
dihancurkan, ya, diputer balik, difitnah, diadu domba. Kalau kita lihat video seperti ini, naik mobil kalau nggak pakai masker suruh puter balik, suami istri duduk di depan nggak boleh, harus duduk di belakang. Firaun, PKI. Allah yang tahu, Allah yang tahu. Kata-kataku saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, Raqib dan Atid mencatat. Di mana-mana pakai masker, pakai apa? Purwakarta iya. Ada. Saya masker tak pakai kalung aja. Begitu ketemu suruh pakai, kalau enggak muter balik. Aduh. Tuh, perhatikan. Ayo. Panjang ya videonya ya, nggak apa-apa ya. Minal aidin wal faidin. Nah, kan ini tradisi Muslim, ya, tradisi Islam, kan ini yang benar. Ya, sholat Idul Fitri, salaman, ini kan menggugurkan dosa, memperpanjang umur, membarokahkan rezeki kan. Tapi sama PKI difitnah. Pandemi, tetapi mereka tetap seolah-olah tidak ada apa-apa. Tidak ada seorang pun yang memakai masker. Tidak ada seorang pun yang memakai masker di masjid. Ini video bisa mematahkan fitnah-fitnah Dajjal ini ya, fitnah-fitnah rezim. Patahkan sama video ini. Keren. Nah ini bos HP Hawong. Sponsornya tidak pakai masker, padahal jualan masker tapi nggak pakai masker. Rindu ya suasana seperti ini ya. Oh subhanallah. Minal. Bahagia. Ini biasa yang mengisi tiap malam dengan takbiran. Ini lagi lesu Lockdown. Ini Itu laki-lakinya, ini ibu-ibunya, ini akhwatnya loh. Ini lagi acara halal bihalal. Salam-salaman. Nggak ada yang pakai masker. Acara halal bihalal. Merasa nggak antum? Halal bihalal, nggak boleh pengajian, nggak boleh takbiran, nggak boleh jumatan, nggak boleh. Merasa nggak anda? Mudik nggak boleh, salaman nggak boleh, silaturahim nggak boleh, ya kan? Dibatasi semua. Jualan nggak boleh. Merasa nggak? Yang maksa disemprot sama air kayak tikus. Dulu itu yang video yang lama tuh sudah saya putar. Oke, saya percepat. Nah, sekarang kita saksikan tragedi. Ini ada beberapa video. Kurang lebihnya begini. Ini banyak kasus. Sebagian sudah saya tampilkan kemarin. Nggak kena COVID, dipaksa kena COVID. Ini maksudnya apa? Coba bayangkan betapa kasihan saudara-saudara kita yang mengalami seperti ini. Nggak dimandikan, nggak dikafankan, ya kan? Udah langsung dibuka atau langsung dikafani tapi baju masih ada, nggak dimandikan, padahal nggak kena COVID. Semua syariat Islam itu seolah-olah mau dihancurkan. Tak putar videonya silakan. Ini ada dari mana nih eta ini? Ini sampai nangis hanya sekedar nyentuh ibunya aja nggak boleh. Ya, diseret-seret. Astagfirullahaladzim. Terus ini ada lagi mayat yang terlantar di jalan, dihadang sama tentara-tentara, nggak boleh lewat. Sini ada juga suami. Oke, tak tontonkan videonya, tonton ya. Bismillah. Saya mulai dari yang sini. Perhatikan, silahkan dipikirkan sendiri. Saya tak diem, saya tak fokus menyaksikan video ini. Inilah jenazah di depan kita, saudara-saudara. Ini kalau memang jenazah ini berpenyakit, maka semua petugas yang ada di sini
pasti akan tertular. Tapi ini ada apa sebenarnya ini? Ini ada apa di balik semua ini? Ada apa ini? Saya tahu kalian semua hanya menjalankan tugas, tapi kami punya kewajiban terhadap almarhum. Kami minta dengan saudara, ikhlaskan kami untuk berangkat. Kalau toh memang harus saudara ambillah di rumah duka. Jangan diambil di sini. Sampaikanlah kepada keluarga kami bahwasanya almarhum seperti ini. TNI Angkatan Darat. Wahai para petugas, tolonglah buka hati nurani. Bagaimana seandainya Bapak ini adalah orang tua Bapak? Apakah Bapak ini semua tega? Bapak semua ini masih punya orang tua, masih punya saudara. Akankah kalian punya hati membuat orang seperti begini? Masya Allah. Ingatlah saudara, corona ataupun tidak corona, semua pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya semua yang bernapas itu pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua pasti mati. Kalau ndak hari ini besok, kalau ndak besok minggu depan. Coba teman. Kalau ndak minggu depan bulan Ya depan apa? pasti mati. Jenazahnya ada di bawah itu. Izinkanlah kami untuk berangkat. Bukanlah mata hati kalian. Sekalipun kalian diberikan tugas oleh negara, tapi kami punya tugas kemanusiaan. Kami punya hati nurani terhadap orang tua kami. Wahai saudara-saudaraku, Kayaknya mau sekalipun dibawa mungkin Anda pulang bukan kayaknya ini Islam, nggak boleh. mungkin beragama lain, tapi pastilah tidak mau keluarganya seperti ini. Ada apa di balik ini semua? Wallahu a'lam. Mohon berikan kebijakan dengan saudara-saudaraku. Apabila saudara yang mengambil, ambillah dengan baik. Kami bersedia menerima saudara-saudara semua di hadapan keluarga kami. Tolong berikan kami jalan. Tolong berikan kami Angkat gigi. jalan. Kami Angkat mau gigi. bawa jenazah ini. Kalau memang mau diambil, ambil di rumah duka. La ilaha illallah. Tolong Pak, bukakan jalan. Atau jenazah ini akan kami simpan di tengah jalan. Lepaskan kami jalan. Berikan kami jalan. Kami tidak akan melepaskan. Berikan kami jalan. Balik tiga rumah tua. Panang ngerti. Balik tiga tua. Ada apa semua ini? Iya, gini loh. Kami tidak terima. Kasihan ya rakyat sama aparat yang di bawah-bawah dibentur-benturkan ya. Padahal yang aparat di bawah tadi kan hanya menjalankan tugas, ya kan? Komandonya dari atasan. Satu kasus ya, untuk beberapa korban-korban yang ada. Ya, saya sudah mendapatkan beberapa data korban-korban termasuk di Zohar. Ya, yang saya ternyata juga negatif. Di mana ada sana yang sakit jantung meninggal, ya, mau dipaksakan, ya, tapi ternyata mereka bisa saja. Karena apa? Karena banyak. Dengan massa mereka bisa berebut jenazahnya. Ya. Polisi yang laka lantas, ya. Polisi laka lantas yang disematkan sudah PDP. Karena banyak polisi yang datang letting-lettingnya, semua dibebaskan. Mereka sudah bisa bawa. Ibu Ayu, dosen UMI, yang sudah disematkan PDP, ternyata mereka bisa juga mencabut status PDP itu. Nah, kenapa istri saya tidak? Istrinya. Kenapa? Ada perlakuan berbeda kan? Karena dia UMI, dia dosen UMI, dia polisi. Itu. Jadi apapun konsekuensinya, saya berpikir begini bahwa COVID ini sengaja didesain untuk menakut-nakuti masyarakat. Sangat jelas bahwa ada SK Menteri Keuangan yang menyatakan 321 juta per pasien. Ada. Saya upload di Facebook saya semua. Silakan dibaca. Yang disetujukan PDP dengan tulisan tangan. Dengan tulisan tangan. Ya, status PDP-nya dengan tulisan tangan. Ini hasil swab yang menyatakan istri saya dengan Istrinya negatif. pertanyaan saya sekarang, masih berhak kalian untuk menggunakan jenazah istri saya? Hasil swab negatif.
yang uminya. Tadi istrinya. Ini uminya ini, nggak boleh nyentuh, nggak boleh dekat. Bahkan dimasukkan peti. Bangsat. Saya bilang, jaga nih umimu di dalam sini nak. Saya pergi bicara dulu bebek sama pimpinan tim gugus. Sebelumnya saya sudah bersunjuk mencium sepatu pimpinan tim gugus, memohon untuk kami membawa umi saya itu ke pemakaman keluarga di Bulukumba. Jadi saya keluar dengan saya mempercayai satu dokter yang mereka sebut itu Pak Haji. Nah, Pak Haji mengatakan, iya dek, kita akan cuma kafankan ibu. Nanti kalau mau disolatkan, kita tunggu bapak untuk masuk juga sholat sama-sama. Jadi saya percayakan sama Pak Haji karena saya berpikir Pak Haji tidak bakal membohongi saya. Oke, sebelumnya kita memang mau ambil seluruh hak kami membawa jenazah Umi untuk dimandikan, dikafankan dan dimakamkan. Tapi dengan mereka bujuk kami, akhirnya kami melunak dan baik Pak, baik dokter, silahkan dimandikan, silahkan dikafankan, tapi tolong kami yang bawa untuk dimakamkan. Nah, setelah itu saya keluar, mereka sudah memulai proses tayamum. Ternyata hanya di tayamum, umi saya tidak dimandikan. Padahal umi saya bukan COVID. Kita tidak dimandikan, cuma di tayamum. Tidak dimandikan. Kemudian baju di badannya dia pakai, dibungkus dengan kafan. Setelah itu mereka bungkus lagi dengan plastik. Betapa hancur umi saya mayat itu. Umi saya bukan COVID. Dan setelah itu mereka mau masukkan ke dalam peti. Dan kita sebagai orang Islam ya, kita tidak memakai peti untuk dikuburkan bapak. Dan saya menolak untuk saya dimasukkan ke dalam peti. Tolong masuk ke keranda. Nah, mereka menolak itu. Ada satu orang tim gugus sudah menarik tangan saya dengan keras. Saya pun bersikeras memegang peti agar supaya peti itu tidak dimasuki oleh jenazah umi saya. Tapi apa daya saya satu lawan banyak ya waktu itu. Apa maksudnya? Jenazah umi saya berhasil masuk ke dalam peti. Dan saya memohon supaya jangan dulu disolatkan, tunggu saya kembali dari luar pembicaraan. Mereka tetap membawa umi saya mengangkat peti ke atas meja yang beroda dan saya diseret jauh dari peti. Dan saya lihat peti umi saya sudah dipalu-palu ditutup. Padahal umi saya agama Islam, kita nggak memakai peti untuk dikuburkan. Dan saya diseret seperti barang, baju saya, jilbab saya diseret seperti barang. Badan saya sudah sakit, saya sudah tidak peduli, saya memegang besi yang di dinding untuk meraih umi saya agar saya bisa mengambil dan membuka peti lagi, tapi apalah daya saya. Setelah itu saya meronta-ronta menangis sekuat tenaga supaya saya dengar, berharap dia akan datang, tapi saya tidak datang sampai saat sudah disolatkan. Mereka memohoni kami dan mengambil jenazah umi saya. Dan setelah itu mereka membawa jenazah di depan mata saya pun disekap. Bukan umiku, tapi aku merasa umiku. Sesama muslim, nggak kena COVID, diperlakukan kena COVID. Nggak dimandikan, cuma ditayamum, baju masih ada, dikafani, diplastiki. Anaknya sendiri diseret-seret, tidak boleh mendekat. Dimasukkan peti, dipaku petinya. Padahal umat Islam nggak begitu syariatnya. Bahkan saya tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan mereka sudah memberikan sedikit kelonggaran, saya pun langsung lari ke depan. Dan saya melihat saya sudah di depan mobil jenazah tidur. Astagfirullah. Dan saya pun baru mengerti ternyata tadi itu bukan pembicaraan. Banyak kasus seperti ini. Salah satu teknis buat mereka menyekat saya supaya Udah saya Nur, ada tempat panas di ini dalam. hati ini. Mungkin mereka berpikir Bentar, gini aja sekarang ya, saya tutup ya. Oke. Mana haji yang dibatalkan kemarin itu juga ya. Dan saya pun tidak mau, tidak terima
Oh, ini yang helikopter jatuh itu. Mobil jenazah supaya saya mengambil saya memblok mobil jenazah supaya tidak pergi. Fotonya banyak tapi nggak usah saya upload ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi yang meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah, diterima amalnya, diampuni dosanya, disabarkan semua keluarganya. Oke, sekarang gini aja teman ya, ini terakhir ya, ini ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 video 29 menit. Oke, saya percepat aja, mungkin nggak saya putar semua. Tak putarkan video-video kebobrokan rezim, nggak apa-apa, ini lagu lama, tak puter-puter ulang, nggak apa-apa, biar lihat, matanya itu biar lihat ya. Kita rakyat ini sudah dizolimi, dibohongi, dikhianati, ditangkepin, dipenjarain, cukongnya, malnya, bandarnya bebas semua. Bahkan yang sudah mati pun dieksploitasi, dijadikan bisnis. Yang mati pun didolimi. Bukan hanya yang hidup, bukan hanya yang hidup, yang mati didolimi. Nih kita putar video-video Mbokne Ancuk ini, lihat. Video pertama, ini rekam jejak digital. Perhatikan, sakit ya, muak. Video pertama 30 menit. Pertama, kenapa masjid harus dulu? Apa ini? Lain. Suatu negara harus ada rohnya. Alah, Roh keagamaan kita bisa berdoa. Nanti setelah ini baru kantor dan mall bisa buka, setelah masjid buka. mulut-mulut munafik. Silakan ya, ya, aduh, ada rohnya bangsa ini. Buat apa kita peringati 1 Juli Pancasila kalau kita tidak melaksanakan Pleketek tertinggi itu? baru ngomong sekarang. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin Jokowi, bisa hancur negara ini. Ternyata jadi wakilnya. Ini kita putar lagi lah jejak sejarah ini, kembali ke habitat. Karena itu kita harus jadi bagian gubernur terbaik di dunia. Saudara Basuki ini juga waktu bupati di Belitung Timur juga salah satu bupati yang terbaik di Indonesia, saudara. Bupati yang tidak bisa disogok, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dengan pasangan ini berdua, Jakarta akan bangkit, akan jadi kebanggaan kita semua. Akan kita hidup di sini dengan penuh kehormatan dan kebanggaan. Pret. Dan rakyat kecil, wong cilik akan dilindungi dan dibela. Ya, saya tidak akan komentar, silakan komentar sendirilah. Ini tak putar-putarkan saja lah ya, jejak-jejak digital ini. Terus kita bandingkan dengan rakyat yang makin susah, rakyat yang makin kelaparan, rakyat yang dibohongi, rakyat yang sudah mati pun didolimi. Ini silakan komentar sendiri. Saya nggak mau komentar. Akan kita jadikan gubernur terbaik sedunia. Ini Basuki orang yang anti korupsi. Tuh kuburan bus Transjakarta mangkrak itu. Itu kenang-kenangannya siapa itu? Ada videonya, tapi udah durasinya terlalu panjang. Apa ini? Saya baca judul itu tidak tepat. Karena PKI itu sudah jelas secara formal, juridis formal maupun politik sudah jelas pelaku kudeta, buat apa dibahas? Yang harus dibahas sekarang, apakah mungkin komunis itu balik lagi kembali? Dari tadi saya perhatikan tidak ada peranan mahasiswa. Sudahlah. Intinya sudah capek teori ya. Udah PKI rame tiap hari, rapat, seminar, simposium, rapat, seminar, pengajian PKI percuma. Kapan perangnya gitu aja sudah ya. Bentar Dek, terakhir Dek. Ini Ma'ruf Amin, tidak usah diputar sudah Dek. Masalah sukuk ini Pak, dana haji ini males saya. Ini Fahri Hamzah ini. Ini apa ini? Apa ini? Keputusan Menteri Agama Farul
Fahrul Razi yang mengumumkan penundaan pemberangkatan haji tahun 2020. Oh, pemberangkatan haji padahal nggak usah deh. Nah, ini aja lah muter janjinya Presiden Republik Indonesia Insinyur Kiai Haji Joko Widodo, presiden terjujur, teramanah, tersoleh, teralim seluruh dunia. Nggak apa-apa diputar lagi. Kamu yang nonton, saya nggak nonton. Material-material itu berpuluh-puluh tahun. Dikit-dikit impor, dikit-dikit ngimpor. Kenapa nggak dikejar produksinya? Karena ada yang masih senang impor. Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Kita ini sangat melimpah. Nah kok kita impor? Pikirin. Yang senang impor ini ya. Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Kapolri. Kejaksaan Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung.